Oke, selamat siang teman-teman. Kita masuk lagi di sesi virtual Bazar. Pasti sudah kembali dari sholat duhur. Kita bisa langsung mulai. Silakan Mas, monggo. Kita mulai momen ngecas bersama. Ya. Mbak Ucus Yuliati tadi bilang di chat, duh Mas Tio nonton Netflix juga. Iya, jangan bilang Mas Pipri aku nonton Netflix. Tapi aku nggak begadang loh, swear Mas. Kalau Mas Pipri kan bilang kalau orang gara-gara Netflix orang pada begadang. Aku nonton sih, tapi aku nggak begadang, swear. Oke, silakan Mas. Siapa vendor yang kita jumpai hari ini duluan? Oke, semua kali ini kita masuk ke sesi virtual bazar. Sesi support system dari komunitas kita, di mana di sini aku jadikan ajang untuk para warrior kita yang memiliki kemampuan lebih dalam berkreativitas maupun menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh komunitas kita dalam menjalani gaya hidup ini menjadi lebih mudah. Itulah harapanmu kenapa semoga semakin banyak yang ngisi acara virtual bazar gini memberi info kemana-mana sehingga makin mudah kita menjalaninya saat kita butuh ini, butuh itu. Ternyata tidak sesulit tahun 2016 awal aku memperkenalkan KF di Indonesia, semuanya nanyanya sama aku. Tapi sekarang nggak pun nanya sama aku. Mereka itu semua sudah sangat membantu. Aku senang banget, mulai dari makanan, apapun, amunisi, apapun. Itulah pentingnya virtual bazar. Makanya jadikan SFH ini sebagai acara yang dinanti-nanti oleh para warrior, selain untuk mencari ilmu, tapi juga mencari informasi. Kalau mereka butuh, at least kita punya catatan. Nggak harus ya mau pesen sekarang alhamdulillah, tapi mau pesen nanti ya, yang penting gue udah tahu. Oh, kalau aku lagi daerah sini, aku cari ke sini. Oh, ini terdekat di sini. Nah itu jadi info-info di virtual bazar ini merupakan info penting yang bisa membantu para warrior menjalankan gaya hidupnya mempermudah. Itu intinya kayak gitu. Yes. Ya, dan bagi yang punya kreasi, yang pinter, yang bisa jadi bagian dari support system kita di komunitas, jangan ragu-ragu untuk kontak Mas Budi atau Mas Dede untuk ikut ngisi acara ini. Acara Mbak Dede. Ya, jangan Mas Budi terus deh. Tapi Mbak Dede harus share kontak berarti. Tadi panggilnya Mas Dede, serem lah. Oh iya. Oke. Sorry. Bisa kontak Mbak Dede atau Mas Budi untuk ikut mengisi acara virtual bazar, acara gratis, tidak ada pungut bayaran sepeser pun untuk mempromosikan dagangannya. Justru aku malah senang kalau dibantuin sesi virtual bazar ini sebagai info ke orang-orang yang sedang menggali ilmu, dapat info untuk menjalani, ikut cari ilmu lagi. Nah, jadi kalau masih berpikir aku nggak ikut SFA karena misalnya ingat, tidak ada satupun yang berbayar di acara ini. Mau dari yang mau promosi sampai nyari ilmu. Malah dikasih hadiah. Bayangin. Nah, makanya jangan selalu lewatkan kesempatan SFH ini untuk berpromosi ya. Aku udah nawarin nih. Maksudnya jangan ragu, isi terus. Ini minggu ini kita cuma berapa Mas? 5 kan? 5. Padahal awal-awal dulu sampai 12 gitu. 12. Manfaatnya terus gitu loh. Ya, makin banyak yang cari ilmu, makin banyak yang mensupport juga. Oke, silakan. Jadi kita sekarang mulai dari apa? Dan juga bukan karena takut aku modusin kan? Jangan takut aku modusin lagi. Tadi tandanya udah muncul, salah panggil Mas, udah tanda-tanda modus itu. Gak bercanda, gak dikirim gak apa-apa sih. Senang aja, tapi kalau dikirim aku lebih senang gitu doang. Pengen kan Surya senang? Pengen kan? Silakan Mas. Oke. Jadi sekarang kita nih ke virtual bazar. Yang pertama ialah Mas Fuad dengan nama brandnya Baru KF. Di posisinya di Tangerang Selatan ya. Oke. Iya. Kita masuk ke Mas Fuad. Halo Mas Fuad. Halo Mas Tio, sehat? Halo. Nah, apa aja nih Mas? Ada cerita Mas? Baik, kalau saya ini lebih fokusnya mungkin untuk pemanfaatan lahan sempit ya Mas, untuk penyediaan makanan kita sendiri yang AS gitu. Jadi saya itu memang tidak fokus di penjualan produknya, malah lebih ingin mengajak anggota KF ini, para warrior KF, untuk menyediakan makanan sehat juga untuk mereka sendiri gitu. Ini makanya saya nanti akan kelihatan bagaimana
hanya dengan balkon rumah saja saya masih bisa menghasilkan beberapa ternak untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri untuk makan gitu. Suaranya saingan sama sebelah. Ayamnya dimakan aja tuh Mas. Ayamnya dimakan dulu Mas, biar nggak berisik. Enggak, silakan Mas Wan. Oke, saya mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah kita sampaikan kalimat yang begitu indah pada sang pencipta kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, pada para sahabatnya, keluarganya, dan juga kita para pengikutnya. Amin. Baik, selamat datang di Baru KF. Inilah balkon rumah kami. Ini adalah classroom saya. Ini adalah menjadi laboratorium saya. Ini adalah menjadi tempat pabrik saya untuk berproduksi, dan di sini juga display saya. Saya tunjukkan dulu kalau saya betul-betul berada di balkon rumah ya. Keren ya. Ini unik nih, kayak ini pertama Virtual Bazar kita unik nih hari ini. Asik. Ya, ini betul-betul saya ada di balkon. Lantai 2. Di bawahnya. Ya. Depan rumahnya asri banget Mas, masih banyak tanaman. Daerah mana nih Mas? Ini masih banyak kebun. Ini daerah Bintaro Mas. Kok daerah Bintaro, tapi ini udah punya depan, ini udah punya kompleks gitu. Kalau saya kan di luar kompleks. Nah ini depan udah, alhamdulillah masih asri banget ini. Iya, seger banget depannya. Iya, masih banyak lahan kosong gitu kan. Tapi ya karena udah punya kompleks. Nah, itu di bawah ada pohon kopi, ada pohon alpukat, ada tanam juga beberapa. Gitu. Itu ada pohon sneaker juga tadi aku lihat. Ada pohon apa? Pohon sneaker. Pohon sneaker. Oh, itu di rumahku deh. Di rumahku pohon sneaker banyak. Kalau ini nggak ada. Ya. Mas, jangan nambahin stres Mas Fuad loh. Dia udah dikecengin sama sebelah, diketawain ayam mulu. Ini saya kenakan kepada para peliharaan saya. Nah, yang sebelah sini, ini lagi uji coba untuk puyuh daging. Kalau ini jadi produk baru saya. Ya, ini burung puyuh pedaging. Gitu. Ini sama seperti burung puyuh Jepang, tapi ini burung puyuh Jepang tapi dia albino, warnanya putih. Dan ini yang jantan. Saya ambil yang jantan. Ini yang sebelahnya, ini burung puyuh telur tadinya, tapi sayang udah akhir ya. Jadi ini lagi penggemukan untuk dipotong juga rencana. Tapi kadang masih ada 1 atau 2 butir telur yang masih dihasilkan. Gitu. Ini di lantai 3-nya. Nah ini yang tadi berisik nih. Ini para nyonya. Iya, ini para nyonya besar, ayam petelur saya. Satu hari ini ada sisa 3. Tadinya 16. Tapi karena pintu kandang sering kebuka sendiri, rata-rata mengakhiri hidupnya ke bawah. Pada tujuan gitu kan. Gitu, ini juga 3 gitu. Ada beberapa yang memang kemarin akhir saya potong juga. Ini ada 3, alhamdulillah dalam sehari masih bisa menghasilkan 2 atau 3 butir telur. Gitu. Dan ini ayam daging. Nah, ini para ayam daging. Ini biasanya saya potong di usia 45 hari lah gitu. Nah, ini di sebelahnya, maaf saya nggak bisa buka karena ini ayam petelur baru usia 3 hari. Jadi masih harus suhunya harus tetap dijaga. Nah, ini favorit saya nih. Nah, ini favorit saya. Bebek packing. Bebek packing, Mas. Bebek packing gini. Favorit aku udah Mas Alif itu. Ini Mas. Nih kayak Mas Budi bisa masak bumbu merah ya nih Mas. Wah, siap. Untuk bebek packing ya. Siap. Ini mantap sekali Mas. Ya.
Gitu. Oke. Ini Nah, jadi itu, yang ditawarkan apa nih, Mas Wat? Oke. Ini saya sendiri biasanya kalau ternak kan bisa seperti bebek. Ini saya lebihin ya kalau ternak. Biasanya kalau kelebihannya itu saya tawarkan juga gitu, Mas. Selain itu juga bahwa ini produk bukan seperti produk yang ada di pasaran. Kalau ini ternak sehat, seperti ayam broiler, ini saya tidak menggunakan misalnya antibiotik, minuman kimia, vitamin yang dari kimia, itu enggak. Jadi kita betul-betul bebas antibiotik dan sebagainya. Tapi kita menggunakan teknologi enzim. Nah, ada teknologi enzim gitu. Dari teknologi enzim ini, dari teknologi enzim ini saya bisa menghasilkan produk seperti telur. Itu dia bisa mengandung omega 3, 6, dan 9. Gitu. Begitu juga dengan ayam. Ayam bisa mengandung omega 3, 6, dan 9. Dan untuk ayam potong, bagi yang suka makan sashimi, dimakan mentah ya. Ini bagian darahnya bisa dimakan mentah, Mas. Aman. Baik ayam maupun bebek potong. Gitu. Itu rasanya gurih, Masya Allah. Itu gurih banget. Saya pernah coba yang bebek itu udah sama dengan ikan, kayak ikan apa ya, tuna. Itu rasanya gurih banget, enak banget gitu. Mas Rio kayaknya lagi mikir masakku gimana ya? Enggak, ini kalau ya aku tinggal kirim ke mertua, gampang. Wah, pasti. Tinggal diproses. Dan ini untuk balkon rumah saya ini ukuran hanya 3 meter kali 1,5 meter ya. Jadi nggak bukan ukuran yang luas atau besar. Hanya ukuran sebesar ini saya bisa memiliki ternak kurang lebih ini 55 ekor. Besar juga loh, lumayan loh. Dari jalan. Alhamdulillah. Pertama kemarin waktu kita koordinasi, aku pikir ini di halaman belakang rumah, di lantai 2. Oh, bukan. Lantai 2. Wah, ya kaget juga. Wih, bisa loh. Wah, dahsyat. Iya. Alhamdulillah, soalnya lantai 2 kan ini jarang kepake gitu kan. Jadi saya manfaatkan aja dulu awal hidroponik, lalu kemarin ikut pelatihan, dikenalkan dengan teknologi enzim. Ya alhamdulillah saya bisa ternak ini. Kalau dibilang bau dari kotoran hewan itu bisa sampai di sekitar 80%. Oh, malah nggak bau ya? Kotoran itu sangat minim sekali. Ini malah nggak bau ya? Oh. Ini malah saya perlihatkan ini nggak ada lalat ya, Mas ya. Biasanya kalau kita ternak ayam atau apa nih banyak lalat. Ini nggak ada lalat. Iya loh. Pun ada 1 atau 2 ya itu dia ke pakan ya, jadi ke pakan kita gitu. Ini nggak ada lalat gitu. Dahsyat. Oke, ini kayaknya bakal banyak yang tertarik ini. Wow. Mas, aku inden, ayam, bebek. Siap-siap aja. Mas Tio juga udah ngecas itu. Nah, yang habis inden itu terus masak, ya udah itu yang kasih ke aku. Lah. Keren. Ini enaknya kalau ternak sendiri nih Mas, kalau lapar kita cukup ambil gini. Langsung ambil aja Mas. Sampai telur. Ya, telur ayam kan. Ini saya perlihatkan bedanya dengan produk pasaran. Wah, ini perlu dilihat nih. Itu tadi nggak nyariin maknya tuh telurnya dengan nggak nyariin. Ini kulitnya jangan dibuang ya Mas ya. Kalau yang ini insya Allah aman karena ada hasil labnya. Ini kan bisa jadi sumber kalsium. Bisa untuk kita, bisa untuk tanaman, bahkan bisa juga untuk si ayamnya sendiri. Kalau dia kurang kalsium, biasanya saya bikin tepung dari kulit telur ini. Gitu. Benar-benar ini. Nah, ini telurnya. Ini telurnya ya Mas ya. Nah, ini kalau dilihat dari dekat nih, albuminnya nih sangat tebal. Kelihatan banget ya. Sangat tebal gitu. Iya. Jadi kayak jelly, ada jelly gitu ya. Iya. Nah, ini betul. Kalau mau kita yang suka Ray,
yang suka ngerai kita gampang, ini tinggal diambil gini aja kuning telurnya. Nah ini kan putih telurnya tuh, kental banget. Dahsyat, Ini sisa ini sisa kuning telurnya. Nah ini kuning telurnya ya Mas ya. Ini banget loh, ya. Tahan banget. Ini bisa berwarna agak lebih kuning. Ya ini Mas nih tadi kena kuku jadi pecah. Iya. Ini kuning bukan karena pewarna, tapi ini karena saya kasih jagung, tambahan jagung. Oh, gitu. Oke. Jadi warna ininya dia lebih, ya dari pakan jagungnya gitu. Terus kadang-kadang kalau ada yang warnanya agak merah itu gimana Mas? Nah itu ada dua kemungkinan Mas, yang saya tahu ada zat pewarna untuk telur yang berwarna merah, ada juga yang dari biasanya dikasih perasan air daun jati, air daun pucuk jati itu diperes, akhirnya kan warnanya merah tuh keluar. Nah itu biasanya dikasih itu Mas untuk mewarnain gitu. Kecuali kalau ayam kampung memang karena secara alami dia warnanya lebih merah gitu daripada ayam negeri. Ya. Seru. Wah, ini mulai dari hasil dari daging. Apalagi Mas? Iya. Nah ini satu lagi Mas. Ini kapsul omega 3, 6, dan 9. Saya ambil dulu ya Mas. Nah ini telur puyuh. Ini telur puyuh. Ini bisa kita makan langsung. Jadi cukup dicuci aja dengan air seperti ini. Ini bisa dimakan langsung dengan kulit-kulitnya. Ini mengandung omega 3, 6, dan 9. Selain itu kan kulit telurnya ini kalsium tinggi. Jadi kita bisa dapat banyak manfaat dari ini. Gitu. Coba aku. Ini perlu dicontohkan kan Mas? Contohkan. Ya, contohin. Saya contohkan ya. Ini nggak langsung. Ya. Gimana rasanya Mas? Nah ini bedanya dengan produk lain Mas. Ini nggak ada bau amis telurnya. Jadi kalau seperti telur ayam nih dicium gini, ini nggak ada bau amis sama sekali. Kuning telurnya itu berasanya manis sekali gitu Mas. Bukan amis. Biasanya kan yang bikin kalau kita ngerai itu enak ya, karena bau amisnya. Kalau ini nggak ada. Jadi ini begitu pecah di mulut tuh langsung berasa manis banget gitu Mas. Kulitnya nggak susah itu Mas. Untuk kulitnya nih renyah banget Mas. Renyah ya, kayak kerupuk malah ya. Kulitnya tuh jadi kayak renyah, kayak kerupuk ya. Jadi beda sama kulit yang lain. Telur yang lain itu kan khawatir kita makannya ya. Iya. Kalau ini lebih renyah gitu, lebih enak gitu. Kayaknya mesti ngosongin gelas nih, makan kulit telur. Iya, aku belum baru lihat. Nah, itu Mas Tio bisa langsung modus tuh. Kirimin telur puyuh, gue coba makan. Bawa bercanda. Kita mau videoin Mas Tio makan telur puyuh mentah ya Mas. Apa aja ngeri aja diketawain sama Majela. Oke. Seru. Jadi saya lebih mengajak para warrior untuk bisa, kalau punya ada tanah kosong atau lahan kosong atau space kosong tuh coba kita manfaatkan. Gitu kan, karena kita tahu kalau produk-produk di luar kan seperti ayam atau produk unggas lainnya itu rata-rata disuntik dengan antibiotik agar mereka bisa tahan dari penyakit. Okay. Paling rentannya itu kita kalau antibiotik itu kalau seperti ayam hanya 45 hari kan berarti di daging ayam tuh belum hilang, masih ada kandungan antibiotiknya. Itu akhirnya kan jadinya kita bakteri yang di tubuh kita semakin kuat gitu karena dia sudah tidak mempan lagi dengan antibiotik tersebut. Oke. Kalau seperti saya ini, alhamdulillah ini walau pakan masih pakai pabrikan, tapi kualitas daging waktu saya pelatihan itu datang seorang chef, dia bilang ini daging ayam kualitasnya ini melebihi daging wagyu sapi pang, gitu kan? Itu langsung seru. dari
di Bandung waktu itu. Oke. Aduh. Ini saya nggak nyangka hasil labnya saya nggak bisa tampilkan ya. Belum bisa saya tampilkan dari komunitas apa-apa. saya belum dapat. Nanti Keren, di makasih. ruang mojok kemungkinan itu akan terbuka lebar. Teman-teman tadi ada saya baca chat monitor juga ada yang mau nanya pelatihan, Yang ada langsung ya kan? tuh. Banyak Boleh. juga tuh. Siap-siap aja Boleh dah. memanfaatkan Ya. ruang kosong Ya. untuk apa? Jadi apa? Bikin kandang-kandang gitu ya Mas ya? Iya, cuma 3 kali Produksi, 1,5 itu tempatnya ya. Mas Fuad itu. 3 kali Udah 1,5. bisa. Itu kadang-kadang buat macam itu 3 kali 1,5. Iya, space-nya cuma 3 kali 1,5. Iya, ini space-nya Mas. Kalau itu di kandangnya balkon sendiri lantai ini 2. ukuran 1,5 kali 60. Iya. Nggak banyak ya? Bisa nampung 55 itu, 55 ekor tadi bilangnya. Dan menghasilkan pula lagi ya, menghasilkan juga. Aku salah tempat. Aku ruanganku malah buat kandang sneaker, malah nggak menghasilkan. Malah nggak menghasilkan, tapi lebih gede lagi malah tempatnya. Aduh, harusnya dibikin jadi kandang ayam betul. Oke, teman-teman yang tertarik langsung mocok ya. Iya. Apa itu Mas? Ini lagi tanam bawang merah ya. Ini bawang merah. Ini sistem vertigasi lagi saya uji coba. Di atas juga untuk ngisi pinggiran-pinggiran gitu. Untuk bumbu lumayan kan, jadi nggak usah beli gitu lah. Ya, tuh. Manfaatkan terus. Dahsyat. Oke, berarti bisa langsung ke ruang mojo. Teman-teman yang tertarik, kontak ya. Oke. Saya lewat chat di Zoom. Terima kasih banyak lah Mas. Akan kasih linknya. Ya. Linknya untuk Mas Fuad sudah ada di layar ya Mas. Linknya mojo sudah ada di layar, silakan. Yuk Mas, kita bergeser kemana? Kita ke Surabaya sekarang, ke Yummy Snack oleh Mas Ishak. Halo Mas Ishak. Aku cek dulu nih, Mas Yummy. Mas Ishak, Mas Yummy. Balik Yummy Snack. Yummy Snack, Mas Ishak. Oh ini dengan anaknya ini. Halo, Mas. Halo. Ya, selamat siang. Silakan. Ini dengan Mas siapa? Ya, kedengaran. Ya, Adi ya. Oh, Mas Adi. Ya, silakan Mas. Ayo Adi. Ya, oke. Jadi Yummy Snack Surabaya spesial ini menawarkan beberapa produk dari Surabaya yang dihasilkan dari rantai Kenjeran ya. Jadi ini ada seperti ini tripang. Jadi tripang ikan laut, ya ikan laut yang diolah. Jadi semua ini tanpa campuran ya, jadi murni ya. Ini murni semua, nggak ada campuran apa-apa. Terus berikutnya mungkin ada ini usus ayam. Usus ayam tanpa tepung juga semua yang diolah. Wah keren. Berikutnya ada ceker. Ini ceker ayam. Kemasannya gede-gede nih. Tahu aja kalau suka makan. Jadi saya punya 2 kemasan kok. 2 gram sama yang kecil 100 gramnya. Oh, kecil aja 100 gram ya, yang gedenya 500. Jadi lebih affordable ya. Ya. Waduh. Ini yang banyak yang disukai, yang sama ini sering dipesan ya. Ini perut ikan atau lambung ikan. Ya itu gurih banget itu. Jadi ini diolah, perut ikan yang diolah daripada dibuang, jadi sama orang-orang di Kenjeran mungkin mereka olah untuk dijadikan makanan snack-snack gitu. Tapi paling gurih itu malah, aku bilang. Ya mungkin beberapa dari saya ya, mungkin nanti bagi yang sebelum-sebelumnya yang sudah pernah order mungkin sudah tahu produk yang lain-lainnya ya. Kalau yang mungkin masih baru atau yang masih belum mengenal mungkin bisa hubungi nomor ya atau langsung di WA lewat Zoom bisa, nggak apa-apa, nanti saya tampilkan menu-menu yang lain ya. Ada produk baru nggak Mas Adi? Ada kulit tripang, ini urat tripang. Cuma itu saya lagi belum stok. Jadi tripang diambil kayak isi perutnya atau uratnya itu dibilang urat tripang itu. Belum pernah nyoba tuh.
Tuh kan, langsung disaut aja. Langsung disaut. Kayaknya agak susah ya kalau Mau coba ya. ini, mau kirimkan Mas Tio. Hah? Gimana? Kalau dibilang susah sih nggak juga sih, tapi kalau dibilang agak susah juga nggak. Soalnya cuman ini kebetulan aja saya belum nyetok ya, belum sempat gitu. ke sana. Soalnya ada beberapa barang yang juga kebetulan kosong. Mungkin nanti 1-2 hari mungkin sudah saya stok lagi. Oke. Oh iya. Keren. Mantap. Oke, salam buat papanya Pak Ishak ya. Udah ada yang nanya tuh, enak nggak? Enak. Udah teripak enak nggak? Gitu. Aku udah pernah coba, enak. Enak. Apa yang aku suka perhatikan. Oke, makasih Mas. Oke, ini Ya, makasih banyak. Ya, oke. Memang waktu ini kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini dia nih. Kepo Keto Catering by Mbak Nela. Ayo Mbak Nela, ingat pesanku yang kemarin. Ayo. Mana ini sebentar, aku cross check dulu nih Mbak Nela. Nah, ini untuk nyubi ya, untuk yang bukan nyubi, untuk yang belum mulai sama sekali, yang belum start. Halo Mbak Nela. Halo. Wih. Halo Mbak. Halo Mbak Nela. Ini masih ada kesempatan untuk aku bilang, wah, habis ngobrol kemarin kita habis ketemuan sama Mbak Nela di Sensi, habis makan-makan lorong. Maka aku bilang, ya Mbak Nela nih harus bantu aku nih untuk jadi support system, terutama untuk di awal-awal. Makanya Mbak Nela presentasikan seperti yang saranku kemarin itu, Mbak. Ya, oke. Sebelumnya makasih udah dikasih kesempatan lagi, walaupun mendadak banget gitu. Jadi nggak ada persiapan masak apa-apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kemarin ngobrol sama Mas Tio. Mas Tio bilang kalau bisa tuh kita memang mesti punya support system, karena untuk teman-teman yang baru pada mulai gitu kan, mereka kadang masih bingung gitu makanannya seperti apa. Nah, waktu Mas Tio bilang itu saya jadi flashback nih di 2017 awal. Itu kan saya baru 1 bulanan keto dulu ya. Jadi saya juga lagi galau-galaunya waktu itu. Saya waktu di kantor makan sederhana tuh kali udah semuanya dicobain. Terus ada restoran Padang lain, terus ada restoran-restoran sekitar kantor udah dicobain, tapi lama-lama kan bosan juga. Jadi akhirnya saya beraniin masak sendiri, karena dulunya tuh saya hobi banget makan dari restoran ke restoran di mall-mall gitu. Terus pas mulai keto takut mau makan apa gitu kan, soalnya lagi patuh-patuhnya tuh waktu itu gitu, jadi mau begini takut, mau begitu takut. Terus akhirnya saya ingat-ingat lagi, saya mendingan coba masak deh gitu. Nah, alhamdulillah saya mungkin dapat ya dikasih karunia tuh rasa gitu ya, rasa ya saya tuh juga bisa menduplikasi apa yang saya sering makan gitu loh di restoran-restoran yang dulu-dulu gitu, tapi yang semuanya hanya yang saya suka doang. Nah, ini kelemahan saya nggak mau masak yang saya nggak suka gitu. Jadi saya hanya masak yang saya suka, yang saya punya pengalamannya di restoran-restoran dulu, kebanyakan itu di fine dining dulunya gitu. Jadi makanya makanan-makanan yang saya buat di Kepo Keto itu makanannya agak berbeda mungkin. Jadi makanan ini makanan hari-hari, tapi justru tampilannya itu adalah makanan-makanan dari fine dining restoran. Nah, saya comot dari satu-satu restoran gitu. Jadi mungkin kalau boleh sebelum kita lanjutin, saya pengen minta tolong Mas Budi untuk ditayangin dulu yang saya udah kirim sebelumnya supaya kita bisa dapat gambaran. Video dulu ya berarti ya Mbak ya? Ya, video dulu Mas. Makasih Mas. Ya.
Ya, nah jadi sejak awal itu memang tujuannya saya buat Kepo Keto Catering adalah saya harus bisa membuat satu makanan yang itu adalah makanan hari-hari, tapi nggak kerasa bagi orang yang baru mulai keto. Saya pengen membantu mereka untuk menjalani ketofastosis di awal secara mulus gitu. Jadi transisi nih, supaya kita istilahnya kayak orang baru mulai belajar berenang tuh ya kita kasih bannya dulu deh gitu. Nah tujuan kita tuh adalah seperti itu. Jadi saya mau memberikan pengalaman makan makanan keto, tapi dengan cara yang menyenangkan. Sehingga orang-orang yang baru mulai keto, banyak sekali komen mereka tuh yang ke saya tuh gini, ini Mbak yakin Mbak ini makanan diet? Kalau mereka kan masih awam selalu bilangnya diet gitu. Selalu saya perbaiki, ya tapi ketofastosis itu lifestyle, bukan diet gitu. Jadi tapi ini selalu mereka bilang, Mbak kok makanan diet kayak gini sih enak banget sih gitu. Ini saya bisa lupa kalau ini diet. Loh ya memang bukan diet gitu kan. Tapi ya itulah ya namanya pemikirannya kan masih awam. Nah, biasanya saya itu kalau dapat WA gitu, mereka lihat misalnya di Instagram, terus mereka hubungin saya via WA atau mungkin dari temennya, saya akan tanya gitu, standarnya saya tuh Mbak sudah jalani keto atau belum? Terus dia bilang belum, saya tuh baru mau coba, teman saya yang udah. Oke, saya tanya apa yang dia udah tahu tentang keto. Terus dia bilang ya dia cuma tahu keto itu makannya lemak nggak makan karbo, hanya itu. Nah jadi saya mulai tuh dengan pengertian bahwa ini ketofastosis adalah lifestyle. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membuat tubuh kita sehat. Nah masalah berat badan itu adalah itu udah sesuatu yang ya udah nantinya akan sampai ke sana. Jadi bonus yang ya boleh dibilang itu hampir pasti gitu. Tapi kita tidak fokus di penurunan berat badan. Walaupun banyak juga nih di antara para customer waktu itu atau calon pelanggan itu selalu mulainya dengan gini, Mbak saya bulan ini mau ada acara, saya mau nurunin berat badan saya, dia bilang ada yang 10 kilo, ada yang 7 kilo, itu bisa nggak ya Mbak? Gitu. Saya bingung kan? Saya bilang gini, saya bilang oke. Terus saya tanya, ada keluhan penyakit tertentu enggak gitu. Terus tujuannya untuk keto, misalnya kalau dia nggak bilang untuk apa gitu, saya tanyain itu. Jadi saya ada upaya untuk menggali apa keperluannya mereka. Lalu sambil saya memberikan pemahaman yang benar tentang ketofastosis itu apa. Tapi awal masuknya dari soal makanan. Jadi interest mereka adalah penurunan berat badan. Atau ada juga gini, Mbak, saya itu dia ada DM atau enggak saya cancer payudara stadium 2 gitu. Nah, itu sambil saya kadang saya tanya juga ke Mas Tio juga atau enggak saya cari lagi literatur terus makanan-makanan apa yang cocok untuk penyakit-penyakit tersebut gitu. Jadi saya punya menu yang standar tapi tetap harus ada customize mengikuti kebutuhan dari para pelanggan gitu. Nah, jadi yang saya lihat selama saya menyediakan makanan keto itu adalah yang masih banyak kurang itu adalah pemahaman mereka mengenai lifestyle. Mereka masih terjebak di masalah timbangan. Nah, tapi kalau yang udah ngerti, mereka balik lagi udah sekian lama, mereka balik bilang, Mbak, saya habis petualangan cooking gitu kan. Saya mau mulai lagi, kayaknya saya mesti mulai lagi dari awal, Mbak. Jadi saya mesti apa ya? Nah, jadi kita itu makanan di tempat kami itu ada 2 macam, gambaran utama itu ada 2. Itu ada kita sediakan paket premium, itu cuma terdiri dari 2 menu dan itu keduanya itu mengandung lemak dan protein. Jadi hewani semua, nggak ada apapun. Jadi bisa kayak misalnya nih, kayak kemarin saya kirim pesmol gurame yang gede gitu dengan ayam kepo keto. Ayam kepo keto tuh ayam yang favorit gitu ya, itu ayam yang dimasak digoreng dengan tepung almond. Ada tepungnya sedikit tapi hanya sedikit, itu flavornya aja. Dan pada pokoknya sih semua makanan kita real food gitu. Jadi dan sangat tasty gitu ya. Jadi karena saya nggak suka masak yang setengah-setengah bumbunya gitu. Saya harus jelas gitu kan, mesti tegas gitu. Karena memang saya penggemar masakan yang kayak gitu. Jadi semua selama ini saya masakan untuk yang fase induksi pasti saya
arahkan mereka untuk ambil yang premium package. Itu terdiri dari 2 menu. Nah, kalau untuk yang udah misalnya udah masuk ke maintenance atau konsol, itu kita akan arahkan ke daily. Nah, menu yang daily itu yang ini nih daily nih. Ini udah ada shirataki. 2 menu utamanya tetap sama, tapi udah ada shirataki atau kadang ada sayur, ada sambal gitu ya. Kalau yang menu premium itu hanya 2 menu dan satu di kontainer yang lumayan besar gitu, yang saya cuma mengharapkan mereka makan makanan kita pada saat siang itu udah nggak kepengen makan lagi. Cemilan-cemilan tuh udah nggak butuh gitu, karena dia udah tercukupi, udah kenyang. Dan memang di awal banyak juga yang bilang, Mbak, ini nggak bisa dibanyakin lagi. Saya bilang, ya sabar, karena kan dia baru perutnya habis dari karbo nih. Itu kan pasti makannya porsinya gede kan. Jadi ngelihat makanan yang cuma segitu, kok kecil banget menurut mereka gitu, karena kurang nasi gitu. Tapi begitu dia jalan seminggu, 2 minggu, dia bilang, Mbak, aku tuh udah mulai nggak habis loh. Gitu. Jadi saya kasih gambaran ke mereka, sabar aja, karena memang pada saat kita baru mulai keto transisi itu memang kita bakalan rasanya kurang, tapi dari sisi jumlahnya besarnya itu ya saya usahakan itu sudah sangat cukup gitu untuk keperluan para warriors gitu. Jadi saya senang karena selama ini pelanggan-pelanggan saya banyak juga ya yang ada teman dokter. Jadi mulai dari saya istilahnya ngedakwahin mereka gitu di pertama kali, dan mereka belum tahu saya catering, sampai akhirnya dia bilang, tapi saya mau makan apa? Terus akhirnya saya bilang saya ada catering gitu kalau mereka masih bingung. Terus mereka coba. Nah, rata-rata untuk masa transisi ini antara 10 sampai 20 hari gitu mereka berlangganan dulu. Jadi saya bilang, ini nggak mesti loh berlangganan sama saya. Tapi kalau misalnya kalau bingung banget gitu, belum tahu mau makan apa, boleh, daripada nanti terganggu ketonya, ya silakan keto sama saya. Tapi nanti kan kamu akan tahu sendiri, oh cara makannya apa sih? Oh kayak gini doang gitu. Oh begini, ini juga saya bisa masak sendiri. Jadi saya memang juga nggak berpikir bahwa orang kan sepanjang tahun gitu ya catering sama kita, walaupun kita punya berlangganan gitu. Tapi saya tahu itu kan bosen dong orang ya. Gimana pun walaupun saya udah mencoba untuk beraneka ragam, tapi kan pasti pengen coba yang lain gitu, Mas Budi. Kira-kira seperti itu, Mas Budi. Keren. Nah itu pentingnya, makanya aku bilang ini penting buat newbie atau bukan newbie yang belum mulai sama sekali yang hari ini hadir, jangan lewatkan. Bingung, aku tahu pasti banyak kalau di grup mungkin belajarnya mungkin masih lambat, tapi pengen belajar sambil learning by doing ya. Doingnya itu maksudku seperti ini. Jadi aku pengennya banyak seperti Mbak Nela, catering lain yang pintar bikin catering lah, yang pintar masak apa-apa, untuk menyiapkan support system seperti model Mbak Nela gini untuk membuat orang memulai. Jadi yang tadinya ketakutan nggak bisa makan nasi, roti, mie, asal mereka menjalankan aja dulu, aku membuktikan bahwa craving-nya itu nanti hilang. Yes. Nggak mungkin lah saya seumur hidup nggak makan nasi lagi, nggak mungkin lah saya seumur hidup nggak makan roti. Low carb itu udah bagi saya itu udah berat banget gitu loh. Aduh kayaknya kepaksa banget gitu loh kalau mesti harus karena punya masalah penyakit maupun sebagainya. Tapi ternyata aku bilang, kenapa learning by doing? Begitu dia ngerasain, kok sekarang nafsu makanku nggak serakus dulu ya. Kok aku nggak terlalu kangen-kangen banget. Ya lihat orang nasi goreng apa-apa masih pengen, tapi nggak semustahil yang dibayangkan di awal sebelum nyoba sama sekali. Nah itu, kuncinya mencoba dulu, menjalani, sambil belajar. Apalagi kalau belajar fisiologinya diterusin terus sampai pakem. Kayak aku bilang tadi itu. Wah, lebih kuat lagi gaya hidupnya. Tapi yang penting kayak tadi aku ngomong sama Mas Ferdi, bener nggak Mas? Jalani dulu sambil belajar. Mas Ferdi itu akhirnya gelasnya makin kosong, makin penasaran apa? Kenapa? Karena sudah merasakan. Kalau belum merasakan, aku yakin nggak bakal sampai di level itu. Masih berkutat dengan ini. Nah gitu Mas, aku bilang learning by doing. Aku bilang, tapi Mas katanya keto ada yang bilang nggak boleh lama-lama, nggak boleh sampai 3 bulan, nggak boleh sampai 6 bulan, katanya bahaya. Ya udah, bukti bener nggak badanmu bilang bahaya kalau lebih dari 6 bulan? Jalanin aja, nggak usah 3 bulan deh. 10-20 hari kayak yang Mbak Nela bilang. Kalau badan bilang waduh, ya nggak enak, ya udah stop aja apa susahnya. Nah,
Kalau ternyata enak lanjut terus sampai 3 bulan introspeksi lagi. Iya. Katanya cuma sampai 3 bulan nih. Tapi kok penyakit pada mereda, sakitnya enak, adaptasinya nggak rakus lagi, makan nggak perlu banyak-banyak, udah cukup, udah kenyang. Jadi kayak buktikan sambil jalan, buktikan kata orang-orang di luar itu nggak bagus 3 bulan 6 bulan. Kan nggak tahu deh, kamu udah berapa? Aduh, aku bablas Mas, udah berapa? Udah 2 tahun. Masih mau lanjut? Ya masih pengen lanjut sih, ya udah. Udah ada penelitian lebih dari 5 tahun belum? Ya, tahu sih memang belum ada penelitian secara di jurnal 5 tahun. Tapi di KF tanggal 20 Januari bulan depan itu KF sudah berulang tahun ke 5 tahun. Jangan lihat foundernya yang udah 11 tahun, nggak usah ikutin aku. Kita lihat nanti berapa banyak orang yang sudah melalui 5 tahun walaupun belum ada jurnalnya. Kalau udah 6 tahun, gimana? Masih mau lanjut? Nah, tanyakan diri sendiri. Yang jawab jujur itu ialah badan sendiri. Sehat apa enggaknya badan sendiri. Jangan nunggu sampai ada jurnalnya. Makanya learning by doing, jalanin, rasakan. Yang aku rasakan. Thank you, Mas Tio, diingatin lagi bahwa learning by doing ya. Nah, ini sudah ada sarananya, sudah ada ininya dari Mbak Nela. Kepo ya, kepoin. Nanti seru juga tuh makanan-makanannya. Oke. Terima kasih Mas Tio. Mbak Nela, aku arahkan ke Ruang Mojo. Sudah muncul ya linknya. Mbak Nela belum dimodusin aku belum ya? Waduh. Tenang Mas. Udah disiapin Mas. Oh iya, kan? Udah tenang aja. Tadi aku udah perhatiin loh. Sempat ngabur ke belakang, ini takut nanti kayak ngiler. Ujung-ujungnya masih juga modus. Soalnya Masnya udah ada preview dulu, udah ada beberapa yang di preview. Udah review. Masih ingat Tapi udah agak blur. Udah lupa ya. Ntar di refresh lagi Mas. Ya, perlu di refresh. Oke, silakan Mbak Nela. Makasih. Oke Mas, kita beranjak ke siapa lagi nih? Lanjut lagi sekarang kita ke Keto Space Ursa Coffee by Mbak Mahmudias Tuti di Gresik, Jawa Timur. Halo Mbak Mahmudias. Halo, mic-nya bisa di-on-in dulu. Panggilannya apa nih? Mbak Dias ya? Mbak Dias ya. Mbak Tuti? Mbak Dias. Mbak Dias ya. Assalamualaikum Mas. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Banyak aku diundang. Iya dong, senang aku yang senang nih bantu ngisi. Gak pede yang tadi aja yang Mas Fuad dengan kandangnya aja pede kok diketawain ayam mulu. Assalamualaikum, selamat siang juga teman-teman yang lain. Terima kasih. Awal mula aku pengen cerita sedikit tentang keto ini. Sebetulnya aku nggak lihat jualan seperti begini tadinya. Tapi begitu banyak lebar yang tanya sama aku tentang keto, kok badannya kecil, kurus gitu. Nah, kebetulan sekali aku tuh salon, jadinya pelanggan itu banyak yang nanya gitu loh. Kok kurus, kena diabetes ya? Nah, itu loh. Ini salonku jadinya aku bingung jelasinnya bagaimana. Kebetulan aku pertama kali sekali. Jelasinnya gimana? Ini aku telepon Mbak Ana. Terus kita bikin roadshow waktu itu. Roadshow, terus aku bikin bukunya sekalian supaya mereka bisa baca. Sama aku langsung mengaplikasikannya dengan. Nah, kebetulan sekali banyak yang tanya apa yang disediakan gitu. Ternyata kata Mbak Ami, sediakan aja sekalian. Sediakan ini. Jadi pure kebutuhan member-memberku ya ikut keto. Makasih sekali untuk Mas Tio. Aku jadi jantung, udah sakit jantung, monggas-monggas itu udah nggak ada. Terus alhamdulillah, terus ginjal sakit ginjal itu juga 3 bulan keto aku udah yang langsung ke Lombok waktu itu, ke Pulau Komodo. Nah, samunya cuma samu telur. Ya, setelah itu baru aku memberanikan diri untuk menjelaskan pada teman-teman juga.
Ya, ya. Untuk yang teman-teman di Gresik bisa ini dengan PCO awal bulannya. Jadi aku cuma nyediain ke amunisi dasar. Handphonenya bisa dideketin, Mbak, supaya suaranya nggak jauh juga. Deketin aja. Nggak, maksudnya ini, handphonenya yang dideketin, jangan di zoom. Suaranya soalnya agak jauh. Sudah, halo, tes. Ya, mending. Ya, tes. Ini ada Tiko Bagus, punyanya Pak Sudi, Kabel, ada juga apel, jadi pure yang aku sediain amunisi. Halo, tes. Ya, Man. Udah kelihatan. Ya. Masih ya, sorry. Jadi juga apa? Jadi amunisi ini. Nah kebetulan ada yang nggak bisa masuk CO, kasih contoh. Terus ini amunisinya, rata-rata semua udah tahu. Cuma kadang-kadang dia tanya masalah kalau healing crisis seperti itu yang aku sulitin. Jadi aku kebetulannya biasanya dari Jakarta agak lambat, agak telat, jadi bisa aku bikin sendiri. Ya, jadi stok di Gresik ya. Dengan kue, dengan kue itu juga, aku kok pengen cake gitu, pengen ini. Kadang nggak anehin dengan yang lain seperti Mbak Desi, dan kalau salon rame ya nggak bisa memenuhi kebutuhannya. Nah ini aku bikin cake juga. Cheesecake namanya. Yes. Jangan cuma di Jakarta doang yang rame, harus yang di Gresik juga berkembang nih. Jadi kalau yang pengen cake kita begitu, jangan pada nggak cheating. Betul. Insya Allah, amin. Insya Allah, amin. Jadinya yang mau pada nyasar-nyasar jadi nggak jadi ya Mas ya? Batalkan mereka yang tadinya udah niat mau cheating. Nah itu kan kelas ini saya buatkan. Alhamdulillah sih setelah baca protokolnya buka lagi bukunya, fase induksi dibuka lagi. Jadi mereka kembali ke jalan yang benar. Ini ada cake juga, cake keju, kala pekat. Gitu. Jadi kalau salon lagi nggak rame sih aku masih bisa bikin gitu untuk teman-teman yang udah mulai kangen-kangen gitu ya. Terus ini ada otak-otak bandeng khas Gresik loh ya ini. Wah. Kan susah juga kalau misalkan kangen, terutama aku kalau kangen sama otak-otak ini. Ya, Mas Tio nggak bisa minta dikirim, ini jauh. Nanti aja. Insya Allah kalau kita ke sana kan cepet nih pengiriman nggak sampai 2 hari, 3 hari. Kali ini aku kecengin. Ini otak-otak ini beda sama otak-otak di Jakarta kan pakai kanji ya. Terus ikannya sedikit, kanjinya yang banyak. Kalau ini pure ikan dan bumbu. Sama kelapa. Bisa divakum idenya tuh. Dapat banget. Bisa. Dapat banget. Nah ini baru saya nyuruh bukan aku loh. Oh, Mbak Eli yang nyuruh. Haji Mumpung. Ini khas Gresik itu banyak makanan, tapi makanannya tuh manis dan asin, pedas. Rata-rata seperti itu. Tapi kalau bikin sendiri by keto kan kita jadi gak ragu ya. Bikin sendiri aja. Waktu itu juga waktu bisa minat Mas Chandra, Mbak Ana, tak bawain ini, ternyata ya cocok gitu ya kan. Iyalah. Manisnya kita ganti, manisnya bukan manis gula. Ini kita ganti sama glutas agar dia betaksol. Itu Mas. Gimana?
pendapatnya Mas Tio? Kepingin saya. Oh iya. Namanya pakai apa ya? Vakum. Vakum. Bisa ya vakum ya. Tapi keluar kata di vakum deh. Mbak Elina tolong diajarin ya vakumnya ya. Aku nugasin Mbak Elina harus ngajarin vakum ya. Dia kalau cerita aja nggak tahu rasanya ya. Kalau di vakum baru tahu rasanya ya. Iya. Jadi durinya itu sudah dipisah. Jadi otak-otaknya Jawa Timur Gresik itu khasnya otak-otak ini. Gitu. Aduh, Dahsyat. Ayo, siapa yang mau mojok langsung pesen dulu, mumpung gak diambil Mas Tio. Pada request pada di vakum tuh. Vakum ya. Oke deh. Iya. Kebetulan dia nyalon, ya itulah jadinya harus by order. Ini juga kalau ada yang kangen-kangen roti ban, kalau kita bilang roti ban, enak banget gitu. Oke. Yes, ngecengin Mas Tio pas. Oke, Mas. Oke, thank you Mbak Dias. Masih banyak lagi produknya ya. Beberapa ini juga. ada satu lagi kopi. Apa lagi tuh? Kopi. Kita ini kan ada usaha kopi juga, karena aku pecinta kopi juga, jadi aku nggak bisa minum kopi kepala api atau apa gitu. Jadi kopi ya. Jadi nggak pahit Mas. Kopinya itu khusus untuk diet gitu ya. Jadinya kayak kecut, namanya manual brew. Kopi seduh. Itu Mbak Ajala yang ngomong ya, bukan aku tuh. Kopi ditunggu di kantor kayak itu Mbak Ajala ngomong, bukan aku. Bukan aku yang mau kabur mulu cuma diwakili. Aku nggak mau tapi diwakili ya udah. Dukung aja kalau diwakili. Oke. Nanti di sesi berikutnya aja aku jelasin masalah kopi di kafe. Nah, ini masih ada ruang mojok. Jadi teman-teman yang tertarik silakan mojok. Linknya sudah ada di layar ya, Mbak Dias. Ada satu sekalian ini. Jawabnya nanti ya, nanya di chat soalnya lagi ngejar waktu. Nanti yang di chat jawab. Siap. Oke. Lanjut Mas. Kita ke siapa lagi? Sekarang yang terakhir oleh Fra Design by Mbak Nila Marella. Nah, ini kalau yang nonton suka japri, Mas, aku juga mau dong Mas kaos yang kayak KF Challenge kemarin. Mas, aku mau kaos TFH-nya juga dong. Aku kemarin nggak dapet. Aku kalau buat itu buat sendiri, aku nggak mau produksi. Jadi desainku boleh dipakai. Nah, nanti kalau misalnya aku mau desain yang ini, mau desain itu. Nah, minta tolong ke Mbak Nila yang buatin. Kalau aku buat cuma buat hadiah. Ini taginya ke dia jangan ke aku. Siap Mas. Aku nggak punya waktu bikin kaos itu malah harus menyempatkan waktu belanja dan itu jawabannya bisa akan jawab. Nah kalau mau minta tolong bikin yang sama persis dengan desain sebelumnya, nah dengan yang pernah aku pakai di Teva, tapi bukan yang bisa gini. Yang desain minggu ini jangan dibuat dulu. Kalau nggak dapat baru minggu depan dapat. Bulan depan ya guys. Desainnya jangan dipakai kalau belum dikeluarin, karena aku sendiri belum keluarin. Nanti kalau udah pakai aja, bisa aku ngarangnya otodidak kok. Oke, lanjut ayo. Di situ deh, Mama mau setting. Silakan Mbak Nila. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Salam dari Serang nih. Ini ada anak aku nongol, pengen eksis. Iya, nggak apa-apa. Kebetulan yang baru, karena kita di Serang ini nggak ada Paksel, jadi saya ada yang baru ini. Ada kefir. Wow. Ada cheesecake, tiramisu. Kalau mau silahkan, daripada citing-citing kan.
Nah, terus apa nih, Mas Yo? Selain request, apalagi tuh yang udah ready stock kasih tahu tuh. Biasanya kan, nah ini ada yang ini Breakfast for Warrior, Warrior Inside nih, yang desain-desain Mas Tio ya. Apalagi nih, Born to be Warrior nih. Kalau mau ke nomor ini, terbalik ya. Nah, untuk yang baru, aku bikin yang ini. Kemarin banyak yang japri, pengen yang syar'i, agak panjang gitu ya. Ya udah, oke. Ini baru mau diproduksi. Kalau mau chat aja ya. Inden. Kalau aku paling nggak bisa buat lengan panjang. Soalnya kalau Uniqlo jarang lengan panjang, makanya aku selalu lengan pendek. Ya, terus kan kemarin banyak yang minta kan, pengen yang panjang, pengen yang syar'i. Oke deh, kita layanin deh. Ya kan? Yang syar'i bisa dikasih logo juga kan? Bisa kan? Nah, bisa. Tuh, ini kan yang kemarin aku coba fat metabolism ya. Ini kan ada dadakan ya. Oke, kita coba bikin dulu nih contohnya. Ini kaosnya Mbak Nila ini atau merchandise-nya Mbak Nila bisa jadi alat pengingat. Masa udah pakai kaos dan pakai ini masih aja cheating. Malu-maluin kali. Benar nih yang 5 yang ini kan. Yang 5 pilar. Ini juga desainnya Mas Tio nih. Iya. Ini yang baru sih ini. Mau bikin jaket juga, hayu. Ayo. Aku tuh yang itu banyak yang seneng tuh sama yang aku waktu itu pernah yang di SMA apa TEFA lupa aku. SMA apa? Ulang tahun kayaknya. Ulang tahun ya waktu itu. Yang aku pakai bikin sweater logo Warrior. Ya. Yang komplit sama sweater, yang pakai hoodie. Nah, itu tuh banyak yang mau tuh hoodie-nya. Ya. Nah, ini hoodie juga. Hoodie yang model itu. Kalau mau bikin ini juga boleh nih, training atas bawah. Ya kan? Oke, ayo request aja deh. Dede jangan di situ sayangku. Kalau mau nge-gym, ini yang baru buat nge-gym. Ya kan? Ini yang baru KFLS. Terus ini orang-orang keto fitness tuh yang mau bikin itu tuh. Kemarin ada yang pengen logo itu tapi nggak ada namanya. Oke, tuh ada juga. Belakangnya mau yang model yang kecil, bisa ada. Nih belakangnya gini. Tuh. Ya, kelihatan nggak ya? Kan kecil ya. Nah, kalau yang ini agak lebaran sih. Kalau yang ini agak lebaran. Tuh, tetap di belakangnya ada logo. Kan kita harus declare, dare to be declare, ya kan? Betul. Ini lama-lama. Ya, yang model-model lama banyak tuh koleksinya tuh. Yang mau jadi kolektor kaos-kaos KF tuh. Iya benar, banyak sih yang kolektor. Biasanya pas udah ngejapri ada yang baru apa Mbak, gitu kan? Ya lagi, alhamdulillah. Pada beli lagi, gitu. Aku nih yang masih muter otak setiap mau SFH cari ide, cari ide. Tapi mudah-mudahan sih ideku senang semua ya, bagus semua ya. Nah, benar. Idenya dari Mas Tio kadang dilimpahin juga kan ke aku. Ayo aja aku mah. Seneng aja. Ya enggak apa-apa, siapa aja bisa pakai. Aku sih enggak ada aku nggak mematenkan itu kok. Soalnya kan aku mematen buat apa? Emang aku juga sendiri nggak jualan kok. Makanya kalau mau pakai aja logonya bilang gitu. Maksudnya gunakan misalnya kan, itu nggak menarik, pakai gitu. Dukung Mas Tio sebagai support system. Ya. Terus kalau pakai kaos-kaosnya juga kan untuk dare to be declare gitu kan. Untuk awareness. Ini buat anti cheating nih. Buat Serang kan kita sedih. Sedih banget kita nggak ada Paxel. Ya udahlah kita belajar. Ini mencair nungguin paling akhir. Apa itu Mbak? Ini tiramisu, ini cheesecake. Waduh. Kue ulang tahun. Hayu deh dicobain. Harusnya ini sebelum kita ke teman kemarin, jadi modusnya dapat kalau sekarang mah.
iya, orang kan kemarin dadakan. Ini coba dibikin pagi, Mas. Iya, Ini kalau bikin ketemu lagi baru nggak perlu pagi. divolusi lagi, udah ingat ya. Oke, nanti kalau kita ke Jakarta, aku ke Jakarta lagi disengajain deh ke kantor. Kelihatan banget. Oh iya, biasanya aku bikin seblak. Karena tadi setelah 2 jadi ini, tiba-tiba gasnya mati, ya nggak jadi deh bikinnya. Biasanya seblak itu yang pada suka di Serang tuh. Iya ada topi juga. Tuh ada topi. Aku sekarang lebih jarang pakai topi sih. Soalnya nggak akan jarang keluar juga sih. Iya ya sekarang ya. Buat olahraga. Oh iya nanti dibonusin dari Mas Tio kan udah banyak tuh. Aku deh tambahin hadiah 1. Wah, ya boleh dong. Boleh. Ya sekali-sekali berbagi. Oh, untuk ini ya hadiah kuis Virtual Belajar ya. Kuis ya. Ya. Nah tuh, abis Mbak Nila nih kan ada kuis 2 pertanyaan. Nah nanti yang satu lagi Mbak kasih pertanyaannya lewat nitip Mbak Dede aja, terus nanti juga udah titip. Ah, ya udah titip ke Mbak Dede. Bisa foto sama Mbak juga. Nanti alamatnya juga alamat pengirimannya dikasih ke Mbak juga ya. Jadi boleh cek Aprik aku juga boleh. Sip. Ya. Oke, makasih Mbak Nila. Terima kasih juga Mas Tio dukungannya. Ya, terima kasih sudah di support. Seru. Makasih. Sekarang